Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini bersama Miss Saras kita akan belajar tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 3 tugasku sebagai umat beragama, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari nak, kita bersama-sama belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama tentang menulis cerita tentang budaya tolong menolong. Yang kedua ada menemukan kosakata tentang kehidupan budaya. Yang ketiga yaitu tentang menulis cerita tentang budaya gotong royong. Yang keempat yaitu mengurutkan gambar seri. Dan yang kelima kita akan belajar menggunakan kosakata lingkungan sosial dan geografis. Mari nak, kita belajar bersama-sama dari yang pertama, yaitu menulis cerita tentang budaya tolong menolong. Nah, anak-anak tahu tidak ya apa yang dimaksud dengan budaya nak? Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tolong menolong di sini termasuk juga artinya saling membantu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini nak. Berikut adalah gambar Siti dan teman-temannya sedang menggalang dana atau sumbangan. Kira-kira untuk apa ya mereka menggalang dana? Mari kita lihat nak. Nah, ternyata ada bacaan di sampingnya yaitu hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, berarti di sini Siti dan teman-temannya sudah menerapkan budaya tolong-menolong atau bantu-membantu ya nak ya. Oke, selanjutnya anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini nak. Nah, berikut ini adalah gambar yang bisa kita buat menjadi sebuah cerita nak. Nah, misalnya gambar yang pertama ini, yaitu kita buat menjadi contoh kalimatnya seperti ini. Hari ini hujan turun sangat deras di desa Sukamakmur. Lalu yang kedua ada gambar kebanjiran. Kita bisa membuat contoh kalimatnya seperti ini nak. Rumah-rumah warga terendam banjir. Warga mengungsi ke tempat aman yang tidak terkena banjir. Lalu yang ketiga kita bisa menuliskan contoh kalimatnya seperti ini. Udin, Siti, dan teman-temannya ingin ikut membantu korban bencana banjir. Mereka menggalang dana atau sumbangan. Nah, jadi dari sebuah gambar kita bisa membuat cerita ya nak ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang menemukan kosakata tentang budaya, yaitu budaya mengucapkan salam nak. Nah, kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya budaya mengucap salam. Mengucap salam termasuk kebiasaan yang baik. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Saat mengucapkan salam, kita harus menggunakan bahasa yang santun nak. Kita wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Perhatikan gambar berikut ini nak. Berikut ini adalah gambar
Siti dan teman-temannya sedang memberi salam kepada ibu guru, mengucapkan selamat pagi Bu Guru. Lalu kita sebagai umat muslim harus saling menyapa atau memberi salam kepada teman, dan kita wajib untuk menjawabnya. Kita bisa mengucapkan Assalamualaikum, lalu kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti itu ya nak ya. Nah, yang ketiga, kita akan belajar menulis cerita tentang budaya gotong royong. Nah, anak-anak, salah satu budaya dan kepribadian bangsa Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja kita berada, bisa di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini, nak. Berikut ini adalah gambar Siti dan teman-temannya sedang melakukan gotong royong atau kerja bakti. Nah, siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, anak-anak hebat, bisakah kalian membuat kesimpulan dari bacaan yang bisa Ras bacakan tadi? Tentu bisa ya. Nah, kesimpulannya yaitu seperti ini. Gotong royong sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gotong royong adalah kerja bakti. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan gambar seri. Tahukah anak-anak apa itu gambar seri? Gambar seri yaitu beberapa gambar yang dapat membentuk sebuah cerita. Lalu bagaimana ya cara kita menulis cerita dengan gambar seri? Nah, yang pertama, jika gambar belum urut, kita harus mengurutkan terlebih dahulu, nak. Yang kedua, amati setiap gambar dengan teliti. Yang ketiga, buatlah kalimat untuk setiap gambarnya. Kita harus memilih kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Lalu yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, contohnya ada pada gambar seri berikut ini, nak. Nah, berikut ini adalah contoh gambar seri ya, nak ya. Ini gambarnya belum urut, nak. Maka dari itu kita urutkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu yang Siti bersama teman-temannya sedang bermain rondes. Lalu temannya ada yang jatuh. Kemudian Siti membantu temannya menuju ke UKS. Di UKS temannya diobati oleh petugas. Nah, dari gambar seri ini kita bisa membuat cerita atau kalimat seperti ini, nak. Siti dan teman-temannya bermain rondes. Mereka bermain dengan riang gembira. Ketika bermain, Dayu terjatuh. Kaki kanannya berdarah. Yang ketiga, walaupun berbeda agama, Siti membantu Dayu dan membawanya ke UKS. Di UKS, petugas UKS mengobati luka Dayu. Nah, itu tadi tentang gambar seri anak ya. Nanti bisa latihan di rumah untuk membuat cerita dari gambar seri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menggunakan kosakata lingkungan sosial dan geografis. Nah, anak-anak, lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian kita terhadap orang lain, nak. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial adalah contohnya misalnya menolong, membantu, menjenguk, dan yang lainnya. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang denah, lokasi, atau tempat. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang rute. Nah, apa yaitu rute? Rute merupakan jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan denah di bawah ini, nak. Nah, berikut ini adalah denah rumah Dayu. Dapatkah anak-anak membuat rute
dari SDN Nusantara 01 ke Rumah Dayu? Tentu bisa ya. Nah, kita coba bersama nak. Yang pertama dari SDN Nusantara 01, kita melalui Jalan Nusantara. Lalu setelah dari Jalan Nusantara, kita menuju ke Jalan Diponegoro. Kemudian dari Jalan Diponegoro, kita melalui Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, Rumah Dayu berada di antara Pura dan Rumah Made. Nah, anak-anak hebat, bisakah kalian menyebutkan rute yang lain dari SDN Nusantara 01 menuju ke Rumah Dayu? Tentu bisa ya. Nanti silakan dicoba di rumah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, nak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat.